Halo pemirsa Japas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan saya, Tori Andromeda. Untuk hari ini tentunya masih dalam rangka menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan kita gelar di 27 November nanti. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat bersama dengan calon kepala daerah. Dan tentunya selamat datang di Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Dinamika politik di beberapa daerah, khususnya di seluruh Madiun Raya, sudah cukup memanas ya menjelang Pilkada Serentak 2024 dan tentunya salah satu yang cukup menarik adalah kontestasi pertarungan yang ada di Kabupaten Ponorogo ya. Dan untuk hari ini kita sudah bersiap untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu calon kepala daerah, calon Bupati Ponorogo, di mana beliau tentunya adalah mantan Bupati Ponorogo yang pastinya sudah tidak asing lagi. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat dengan beliau. Ini dia Bapak Dr. Andes Haji Ipong Muklisoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Tori Andromeda. Andromeda. Ya, terima kasih banyak Pak Ipong sudah mampir-mampir ke studio kita Jawa Pos TV dan ya menyempatkan waktunya lah ya di antara waktu-waktu yang cukup repot menjelang pilkada, mungkin sering melakukan safari politik juga akhir-akhir ini Pak ya. Saya rasa saya yang harus berterima kasih karena diberi kesempatan oleh Jawa Pos TV untuk ya melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Kalau perkara sibuk itu ya pasti sibuk. Pasti sibuk. Tapi kan ke Jawa Pos TV juga penting. Iya, betul sekali. Karena tentunya masyarakat juga pengen tahu lebih dekat gitu ya Pak ya, calon-calon kepala daerah yang nanti bakal dipilih gitu. Dan Pak Ipong tentunya kesempatan ini kita pengen kenal lebih dekat ya. Siapa sih sosok panjenengan lebih dekat? Mungkin masyarakat sudah tahu lah ya Pak Ipong mantan Bupati Ponorogo periode 2016-2021 yang pastinya juga sudah memberikan banyak dampak di Kabupaten Ponorogo. Tapi kita pengen lebih kenal lebih dekat lagi, lebih intim lagi, biar lebih sayang gitu sama panjenengan Pak. Boleh silakan Pak. Pak Ipong ini lahir di mana sih sebenarnya? Terus dulu pernah sekolah di mana aja? Terus karir politik pemerintahnya seperti apa? Silakan Pak. Ya, saya sesungguhnya orang Ponorogo. Orang tua saya di Ponorogo, saya dibesarkan lama di Ponorogo. Saya sekolah juga lama di Ponorogo. Tapi saya anak muda biasa aja. Yang ketika lulus SMA, saya harus merantau ke Samarinda. Karena saya diterima di perguruan tinggi negeri namanya Universitas Mula Warman. Loh kok di Samarinda? Ya diterimanya di situ. Saya maunya di UNER. Di UNER Surabaya, tetapi ya mungkin kemampuan saya pas-pasan sehingga saya diterima di Unmul. Maka berangkatlah saya ke Samarinda. Dan di Samarinda saya tidak punya keluarga. Keluarga saya itu adanya di Balikpapan. Dulu saya pikir dekat. Ternyata Balikpapan Samarinda itu masih 120-an kilo. Ketika itu waktu itu naik bis ditambah dengan naik ketinting atau perahu itu butuh waktu 4 jaman waktu itu ya. Sehingga akhirnya ya saya kos di Samarinda. Saya kuliah di Unmul dari 85 sampai tahun 90 di Visipol. Di Visipol Unmul. Lulus dari Unmul, saya terus kerja di perusahaan langsung kerja. Kira-kira saya bekerja 5 tahun, terus saya bikin usaha sendiri. Advertising, tapi itu bahasa kerennya. Kalau dulu saya namanya reklame. Saya bikin papan nama toko dan lain sebagainya itu sampai akhirnya usaha saya itu lumayan gede. Nah, salah satu klien saya itu ketua PWNO Jawa Timur yang melihat kiprah dan aktivitas saya mungkin ya pada tahun 2008 akhir ketika beliau dimandati untuk mendirikan partai politik namanya PKB, saya diajak. Saya cukup kaget karena saya waktu itu
sudah 5 tahunan saya tidak aktif di politik. Waktu mahasiswa saya memang aktivis. Ya. Saya memang aktivis, tapi setelah saya lulus itu saya praktis tidak aktif di politik. Kok ini tiba-tiba diajak. Tapi akhirnya saya okekan dan saya waktu itu menjadi sekretaris DPW PKB Kalimantan Timur. Oke. Ya, Kalimantan Timur, dan alhamdulillah tahun 99 saya terpilih sebagai DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan akhirnya selama 10 tahun sampai 2009. Nah, pada waktu konflik antara Gus Dur dengan Caimin di PKB, saya kebetulan ikut Gus Dur. Sehingga ketika oleh pengadilan atau oleh KPU yang disahkan atau diakui PKB-nya Caimin, ya saya ikut terlempar dari putaran politik pada waktu itu. Saya tahun 2010 di saat setelah saya tidak di PKB itu, saya sempat ikut pemilihan wali kota Samarinda. Oh iya. Ya, tapi kalah. Oh iya. Tapi kalah. Calonnya banyak waktu itu. Ada 7 atau berapa gitu. Wow. Dari berbagai partai dan independen, saya nomor 2. Yang menang incumbent. Oh, yang menang incumbent. Oke. Lanjut ya, ini kita singkat saja. Saya 2013 masih ikut di dalam perpolitikan menjadi calon wakil gubernur Kalimantan Timur. Saya dari independen. Wow. Bersama Gerindra. Ya, waktu itu tidak punya partai berarti ya? Waktu punya. Ada. Saya sudah masuk sebagai Gerindra, anggota Gerindra. Oke. Nah, sehingga saya maju independen bersama Gerindra. Gerindra cuma 3 kursi. Cuma 3 kursi, nggak cukup. Ikut wakil gubernur. Tapi walaupun saya independen dari 3 pasang calon, saya nomor 2. Ya, pemenangnya incumbent dan hanya beda kira-kira 4%. Seingat saya waktu itu. Itu termasuk kategori luar biasa. Seorang calon gubernur incumbent, tetapi bisa mendapatkan suara signifikan 37, sekian persen. Pemenangnya 41. Oke. Terus saya 2015 karena saran dari berbagai teman, panggilan dari teman-teman keluarga di Ponorogo, saya pulang. Jadi setelah 30 tahun saya tidak di Ponorogo. Wow. Jadi bayangkan dari 85 sampai 2015 itu kan 30 tahun. Betul. Saya pulang, saya ikut pilkada di Ponorogo. Ya, alhamdulillah di 2015 itu saya terpilih. Dan di 2015 itu kita kontestannya itu ada 3, ada 4. Pak Amin itu bupati incumbent waktu itu, Pak Giri yang sekarang bupati, terus Profesor Misranto itu independen, dan saya. Dan saya pemenangnya waktu itu ya. Tapi menarik kalau kita membahas karir politiknya Panjenengan, itu malah justru dimulai di Kalimantan, Pak ya. Oh ya, karena saya kan 85 tadi saya bilang. Iya. Saya merantau dari Ponorogo ke Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pada waktu itu saya ke sana itu karena diterima sekolah itu. Iya. Nah, terus saya meneruskan hidup di sana. Dari mulai kuliah, kerja, usaha sendiri, dapat istri, punya anak-anak, semuanya di Samarinda. Anak saya 3, 1 cewek, sekarang sudah berkeluarga, sudah menganugerahkan, menghadirkan, memberikan cucu 2 untuk saya. Ya. Terus yang kedua cowok di Jakarta, sekarang sudah kerja sebagai lawyer, dan yang ketiga di Amerika sudah selesai kuliah S2 dan sedang bekerja di sana. Oke, di mana Pak di Amerikanya? Di Los Angeles. Di Los Angeles. Kalau waktu kuliahnya di New York, di Boston, tapi sekarang kerja di Los Angeles. Oke. Dan pada akhirnya waktu itu apa yang pada akhirnya membangkitkan semangatnya Pak Ipong juga untuk pada akhirnya pulang ke Ponorogo. Ini kan 30 tahun berkarir di Kalimantan nih. Mau pulang ke Ponorogo dan pada akhirnya mencalonkan diri sebagai Bupati Ponorogo. Waktu itu apakah memang sudah memetakan kondisi di lapangan di Ponorogo seperti apa? Tentu sudah. Walaupun pada saat itu di Ponorogo itu pemetaannya
dari hasil survei saya paling kecil dibandingkan survei diri saya di Samarinda misalnya. Ya, tetapi viability-nya itu ada di Ponorogo. Oke. Jadi contoh di Samarinda pada waktu itu survei saya kalau tidak salah ya 28. Oke. 28 apa 36 gitu. Di Ponorogo 0,6, 0,8. Tetapi konsultan dan dari bedah survei itu terlihat bahwa ada viability, ada potensi yang sangat kuat untuk bisa menang dibandingkan di Samarinda walaupun surveinya waktu itu tinggi. Oke. Berarti walaupun memang bertahun-tahun di Kalimantan, di Samarinda, sudah berkarir politik di sana dan pulang ke Ponorogo, baru memetakan beberapa kondisi-kondisi yang ada di Ponorogo, tapi sepertinya masyarakat Ponorogo cukup bisa mencium potensi kemenangannya Pak Ipong gara-gara pengalamannya juga di Kalimantan, kurang lebih seperti itu ya? Bukan, masyarakat Ponorogo tentu ketika disurvei belum punya pretensi apa-apa. Justru ketika saya tahu masyarakat Ponorogo disurvei belum punya pretensi apa-apa, maka kita mencoba memperkenalkan diri supaya masyarakat memiliki preferensi tentang Ipong Muklisoni. Oke. Dan alhamdulillah itu berhasil. Oke. Perkenalannya berarti berhasil. Berhasil. Ya. Oke. Semakin seru pastinya kita juga pengen melihat Kabupaten Ponorogo tentunya di mata seorang Ipong Muklisoni. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini tetap di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Dan masih juga bersama dengan Pak Ipong Muklisoni. Iya, masih semangat nih. Ya. Masih tetap anak muda banget pakai t-shirt ya kan? Semangat. Pak Ipong, pengen tahu juga nih perspektifnya Pak Ipong melihat Kabupaten Ponorogo saat ini dari kacamata seorang Ipong Muklisoni. Seperti apa sih Kabupaten Ponorogo saat ini, Pak Ipong? Ya, Kabupaten Ponorogo saat ini kondisinya saya rasa ya biasa saja. Dikatakan baik banget juga tidak, dikatakan buruk sekali juga tidak, biasa. Karena apapun seorang Pak Giri ketika dia memimpin sebuah Ponorogo, dia kan pasti punya visi, dia pasti punya satu cita-cita yang dan pasti seorang pemimpin cita-citanya nggak ada yang jelek. Betul. Semuanya cita-citanya pasti baik. Hanya bagaimana mengaplikasikan visi dan cita-citanya itu yang perlu dilihat dengan baik. Betul. Jadi sebagai contoh misalnya, Pak Giri begitu dia menjabat sebagai bupati, dia langsung menggarap kota. Bagus itu, bagus. Anda berarti mengakui bahwa kerja dari Pak Giri bagus dong? Oh, bagus. Oke. Di kota itu bagus kerjanya, dia pembangunan trotoar segala macam. Hanya kekurangannya adalah mungkin kurang melibatkan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan. Oke. Kan kemarin sempat sedikit tercederai pada masalah sistem lalu lintasnya. Kan banyak jalan yang dibikin one way. Nah, setelah diprotes oleh banyak pihak, akhirnya kan ada beberapa ruas yang dikembalikan dua arah. Nah, saya rasa ini harusnya tidak perlu terjadi. Padahal ini sudah bagus. Bagus. Yang kedua, Pak Giri saya lihat kurang begitu memperhatikan masalah kota dan desa. Ponorogo ini kabupaten loh, bukan kota Madiun. Betul, ya. Karena dia kabupaten, tentu kotanya hanya satu, ya kecamatan kota. Betul. Atau kecamatan Ponorogo. 20 yang lainnya itu masuk kategori desa. Ya, kecamatan, desa atau pinggiran. Ya. Itu yang harusnya menjadi pijakan di dalam mengambil sebuah kebijakan. Keberpihakannya, alokasi anggarannya. Jangan lupa, Ponorogo ini 72% masyarakatnya hidup dan tergantung dari sektor pertanian. Ya. Betul. Maka
yang harus menjadi titik tumpu dari Kabupaten Ponorogo ini, siapapun pemimpinnya, adalah satu infrastruktur. Oke. Karena infrastruktur ini sangat menunjang di dalam perekonomian lalu lintas orang dan barang. Ya, dari desa ke kota. Yang kedua, ketersediaan pupuk. Oke. Ya. Dan ini menjadi masalah dari waktu ke waktu. Selalu ada masalah ini. Harus ada solusi. Harus ada jalan keluar. Yang ketiga, masalah pengendalian harga pasca panen. Selalu petani Ponorogo, dan mungkin juga di tempat lain, itu harga pasca panen itu tidak sesuai harapan. Harganya anjlok. Anjlok. Ya, harga anjlok. Memang kita tahu, ketika panen kan suplainya meningkat. Permintaannya tetap. Ya, hukum ekonomi lah ya. Hukum ekonomi. Tetapi kan disinilah pemerintah harus hadir untuk bisa menstabilkan ini apapun caranya. Betul. Kalau pemerintah pusat zamannya Pak Harto mendirikan namanya Bulog. Ya. Nah nanti di daerah ya harus ada upaya-upaya untuk itu. Jadi kesimpulannya apa yang sudah baik dikerjakan oleh Pak Giri tentu kita akan lanjutkan. Oke. Kita akan lanjutkan. Tidak boleh kontestasi pilkada itu dibawa sampai setelah kontestasi. Iya. Jadi apa yang baik untuk masyarakat ya harus kita lanjutkan. Betul. Karena kan sesungguhnya kami ini politisi ini yang sekarang sedang berkontestasi, tujuannya kan bukan untuk diri kami sendiri, bukan untuk kepuasan diri kami, untuk maslahatan masyarakat. Maslahat masyarakat. Betul. Iya. Jadi kalau ada yang baik, walaupun itu dari lawan kita, misalnya harus kita ambil, harus kita ambil, kita jalankan, kita perbaiki kekurangannya. Betul. Yang tidak baik ya kita tinggalkan. Oke, gitu. ya. Kita bikin program-program yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Intinya saya rasa dalam setiap kehidupan termasuk kondisi Ponorogo itu memang diperlukan adanya perubahan. Diperlukan adanya perbaikan-perbaikan. Refreshment lah ya. Refreshment ya. Dan itu tidak hanya sebuah kabupaten. Kita berbicara alat saja, handphone saja kan kadang-kadang juga perlu di restart ya, supaya tidak error betul. Ya. Nah, itu artinya memang beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya juga diakui sudah baik gitu ya oleh Pak Ipong. Ada yang baik. Dan pastinya ketika memang nanti diberikan mandat oleh masyarakat, oleh rakyat Kabupaten Ponorogo untuk bisa memimpin kembali Kabupaten Ponorogo, akan memaksimalkan itu, melanjutkan dan memaksimalkan. Oh ya, ini contoh ya. Ya. Tadi saya tertarik juga ada beberapa infrastruktur yang sempat Pak Ipong singgung juga. Ada beberapa infrastruktur yang masih kurang. Misalnya seperti apa, Pak? Oh, kalau infrastruktur di Ponorogo ini kebutuhannya banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Saya rasa dengan dana 5 triliun saja belum selesai. Oke. Untuk itu. Nah, pinter-pinternya kepala daerah itu bagaimana mengelola, memanfaatkan, mengoptimalkan anggaran yang terbatas. Oke. Untuk kepentingan yang tidak terbatas. Iya. Jadi harus bisa membuat yang namanya skala prioritas. Skala prioritas, betul. Saya mau cerita begini soal di luar infrastruktur. Programnya Pak Giri itu ada yang bagus. Oke. Yaitu misalnya program RT. Program RT. Pak Giri memberikan program RT itu 10 juta per RT per tahun. Sesungguhnya pada waktu program itu dimunculkan waktu kampanye 2020. Dalam hati saya bertanya, duit kon dia. Ya, ternyata dugaan saya benar bahwa program itu tidak bisa terlaksana secara terus-menerus dalam 4 tahun ini. Oke. Konon saya dengar hanya 1 kali saja berjalan. Ya, ini program bagus, tapi karena hitungannya kurang begitu cermat, sehingga tidak terdanai. Mungkin implementasinya masih kurang begitu. Implementasinya akhirnya kurang karena dananya nggak cukup. Jadi kemampuan keuangan daerah nggak cukup. Nah, program yang bagus ini insya Allah akan saya teruskan. Tetapi nilainya saya kurangi. Saya sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yaitu kalau saya insya Allah 3 juta saja per RT per tahun. Nah kalau itu worth it. Itu 3 juta itu insya Allah kemampuan keuangan kita cukup. Kita mampu. Nah 3 juta itu nanti akan kita berikan tunai kepada masyarakat, kepada RT, silakan itu dikelola oleh masing-masing RT, dikelola oleh masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan dengan warganya. Jadi
programnya apa, isinya apa, tidak kami tentukan. Tapi kami hanya kasih semacam stimulus, kilo duit 3 juta, wes kelolanan dan musyawarahno karo masyarakatmu. Nah ini kan gagasan ini kan dari Pak Giri, bukan dari saya. Ini kan bagus. Kita lanjutkan, tapi kita perbaiki. Karena pelaksanaan yang kemarin itu kenapa tidak jalan atau hanya jalan 1 kali, sebabnya apa itu kita evaluasi, kita pelajari. Dan saya udah ketemu, ya ini jawabannya. Menarik bahwa Pak Ipong beberapa kali juga ya mungkin bisa dibilang memuji juga beberapa program-program yang juga sudah sudah dihadirkan oleh Pak Giri juga sebelumnya, dan ada beberapa yang memang sudah diakui bagus tapi perlu ditingkatkan gitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang peningkatan beberapa hal di Ponorogo kan juga masih banyak nih Pak. Masih ada PR lah ya. Itu artinya sebenarnya kesimpulannya apa yang perlu ditingkatkan ketika misalnya nanti diberikan mandat oleh rakyat untuk bisa memimpin Ponorogo. Kan sektornya banyak banget nih Pak. Ada pendidikan, kesehatan, kemudian peningkatan SDM dan lain-lain. Saya rasa ada 3 yang poin pokok. Jadi peningkatan ketahanan pangan. Peningkatan ketahanan pangan. Yang kedua, digitalisasi atau pengembangan IT. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Nah turunannya yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat Ponorogo adalah infrastruktur, pupuk, dan pendidikan murah. Dan pendidikan murah. Kalau kesehatan insya Allah sudah aman. Maka fokus saya nanti ketika menjadi bupati adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas, tapi setidaknya prioritasnya pada 3 hal ini. Infrastruktur, ya kan? Pupuk, dan pendidikan yang murah. Ya. Karena dengan 3 ini akan menunjang yang 3 saya bilang tadi itu. Ketahanan pangan, IT, dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi memang ada beberapa anggaran-anggaran dari daerah juga yang mungkin beberapa daerah juga merasakan bahwa anggarannya ini sebenarnya kurang, tapi ada beberapa urgensi-urgensi yang memang harus diprioritaskan begitu ya. Ya harus ya. Ya jadi itulah tadi Pak Ipong sempat bilang bahwa ada skala prioritas yang memang harus dipetakan begitu di Kabupaten Ponorogo sehingga pada akhirnya dana-dana yang sudah disiapkan ini bisa termaksimalkan gitu untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo. Menarik, dan kita masih akan berbicara tentang Pilkada serentak 2024 juga khususnya, yang dimana ini merupakan salah satu pertarungan yang cukup menarik ya. Pertarungan 2 mantan Bupati Ponorogo yang keren banget sepertinya. Kita akan bahas setelah ini. Jadi jarang kemana-mana, tetap di obrol-obrol spesial Pilkada serentak 2024 menuju AS1. Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada serentak 2024 menuju AS1. Masih juga bersama dengan Pak Ipong Mukrisoni. Kenapa suka pakai belangkon, Pak? Ini apakah menyimbolkan ciri khas seorang Ipong atau seperti apa? Saya selalu atau biasa pakai belangkon dan kopiah. Karena kalau nggak belangkon, ya saya merasa lebih ganteng kalau pakai belangkon dan kopiah. Dan ini menyimbolkan representasi. Belangkon Ponorogo. Ya, representasi dari Ponorogo lah ya tentunya ya. Pak Ipong, ini menarik juga bahwa di Pilkada serentak 2024 nanti masyarakat akan bersama-sama menyaksikan pertarungan 2 mantan Bupati Ponorogo. Ini kayaknya di dalam sejarah Kabupaten Ponorogo ini baru pertama kali, Pak ya? Betul ya? Ya, baru pertama kali, dan ini bukan 2 kali. Pertemuannya 3 kali. Yang ketiga kali? Ya, artinya saya dengan Pak Giri ini sudah bertemu yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya? 2015, yang tadi saya cerita ada 4 pasang. Saya pemenangnya, salah satu pasangan itu Pak Giri. Ya. Yang kedua 2020, saya kalah. Pak Giri yang menang. Ya, ini 2024. Siapa yang menang? El Clasico. El Clasico, betul. Antara Real Madrid sama Barcelona banget ini ya. Makanya saya bilang ini rame banget karena seru, rame. Karena masyarakat Ponorogo akan disuguhkan dengan pertarungan klasik gitu ya. Dimana di 2015 pernah ketemu, kemudian di 2021 ya pernah ketemu, dan 2020 dan ini 2024 ketemu lagi gitu. Nih, kenapa Pak Ipong pada akhirnya getol banget untuk bisa jadi bupati lagi? Dalam arti memang apakah memang
ada beberapa program-program PR-PR dari Pak Ipong sendiri yang mungkin dari sejak 2016 menjabat ini masih belum selesai atau gatal banget mungkin pengen menyelesaikan beberapa hal yang kurang baik gitu di Ponorogo misalnya. Saya tuh sejak kecil diajarkan oleh orang tua, leluhur-leluhur saya, guru-guru para kiai, untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan bagi saya, menurut saya, setelah saya aktif di berbagai kegiatan organisasi atau menjadi aktivis, maka untuk menjadi orang yang bermanfaat itu yang paling efektif dan paling memungkinkan itu memiliki yang namanya kekuasaan. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu akan efektif dilaksanakan. Itu lakukanlah yang pertama dengan tanganmu. Oke. Tangan itu bukan berarti nempeleng loh. Iya. Bukan nempeleng, tapi tanda tangan. Tanda tangan itu kekuasaan. Betul. Ya, betul. kekuasaan. Yang kedua dengan lisanmu. Ya, kalau nggak bisa dengan tangan, bersuaralah kau. Ya, bersuaralah. Yang ketiga dengan hatimu. Ya, ini selemah-lemahnya iman. Dengan hati itu dengan doa. Dengan doa. Bukan doa tidak baik, doa baik. Tapi kalau ikhtiar itu antara usaha dengan doa itu seimbang, maka itu menjadi sangat baik dan dasar. Nah, kembali kepada bermanfaat bagi orang lain, itu kan tadi saya bilang memiliki kekuasaan itu paling efektif. Maka untuk mendapatkan kekuasaan itu kan harus lewat jalurnya politik. Betul. Ya, lewat jalurnya politik. Nggak bisa lewat jalur yang lain kan, lewat jalur politik. Maka saya getolnya itu di dalam kemanfaatan itu. Bukan menjadi bupatinya, bukan menjadi wali kotanya, bukan menjadi gubernurnya, bukan berpolitiknya, tetapi getolnya itu manfaatnya itu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang kita ingin bisa menjadi sosok yang bisa bermanfaat untuk orang lain kan sebenarnya tidak harus menjadi bupati dong. Kan saya bilang yang paling efektif menjadi memiliki kekuasaan. Jadi kepala daerah gitu ya? Jadi kepala daerah itu paling efektif. Contoh, Anda punya duit katakanlah 10 miliar. Uang 10 miliar itu supaya bermanfaat bagi orang banyak, setiap tahun Anda potong 20% untuk dibagikan kepada orang banyak. Berapa 20% dari 10 miliar itu? Hanya 2 miliar. 2 miliar itu kalau dipakai bantu bisa dapat berapa orang. Tapi bayangkan Anda seorang bupati mengelola anggaran sebesar 2,3 triliun. Kalau 2,3 triliun itu bisa Anda abdikan, Anda kelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dahsyat mana? 2,3 triliun atau 2 miliar? Dan skala yang lebih besar tentunya ya. Saya tidak mengatakan orang yang tidak jadi bupati nggak bermanfaat. Seperti Rodi Andromeda. Tori Andromeda. Tori Andromeda yang sekarang menjadi presenter. Ya manfaat. Tapi kalau dibandingkan dengan seorang bupati, ya jauh. Itu artinya saya harus jadi bupati dong. Harus jadi bupati. Ini saya sudah memenuhi syarat ini. Saya sudah memenuhi syarat. Artinya begini. Jadi getolnya saya itu bukan ansih bupatinya. Tetapi getolnya saya karena saya fokus dan saya berpendapat dengan menjadi bupati bisa bermanfaat yang cukup besar untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Itu poinnya itu. Jadi memang ya sepakat sih, memang kalau memang kita punya kekuasaan, memang kita punya punya banyak hal yang bisa kita aplikasikan untuk kebermanfaatan masyarakat juga begitu ya. Ada beberapa kebijakan dan juga keputusan yang bisa kita ambil untuk bisa memberikan kebermanfaatan ke masyarakat lebih besar lagi lah ya. Saya pernah mendengar ceramah dari seorang kiai atau ustadz mengatakan begini. Ini contoh aja ya. Seorang bupati itu tidak perlu rajin beribadah layaknya seorang kiai. Karena seorang bupati itu adalah seorang pemimpin masyarakat. Seorang pemimpin masyarakat itu bekerja dan berbuat adil 1 hari saja. 1 hari saja. Itu pahalanya katanya sama dengan 1000 sholat tahajud. Wow. Itu betapa pentingnya seorang pemimpin masyarakat itu. Kalau kebijakannya memang banyak manfaatnya. Jadi 1 hari saja seorang pemimpin masyarakat itu berbuat adil,
maka dia akan mendapatkan pahala 1000 sholat hajat. Ini saya pernah dengar, tapi saya lupa itu ceramahnya di mana, terus siapa yang ceramah itu saya lupa. Tapi pernah saya dengar ceramah itu. Oke, katakanlah itu tidak benar, tapi kan poinnya adalah memang manfaatnya kalau menjadi pemimpin yang bisa, yang tujuannya untuk maslahat itu sangat efektif dan sangat memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ya. Toh kalau tidak salah Nabi Muhammad juga pernah bilang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat. Yes, kalau Nabi Muhammad itu sosok yang lengkap. Ya. Di dalam beliau itu kiainya ada, dia ulamanya ada, kenabiannya ada, pemimpin pemerintahan juga, dan pemimpin masyarakat juga. Betul. Lengkap itu. Ya. Dan pastinya dengan bisa menjadi bupati ini mungkin bisa menjadi jalan untuk bisa mengabdikan diri ke masyarakat begitu ya. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi ngebetnya itu bukan bupatinya ya, sih. bukan kekuasaannya ya. Bukan kekuasaannya, tapi ngebetnya bagaimana kekuasaan itu bisa diabdikan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Oke, berarti next saya setelah menjadi presenter akan mencalonkan bupati, Pak. Yes. Ya, cocok ya. Oke, Pak Ipong. Tapi kalau kita melihat ini by data ya, kemarin di pilkada terakhir di 2021 ya, waktu Pak Ipong juga sempat ketemu sama Pak Giri juga. Itu katanya perolehan suaranya cukup signifikan, cukup jauh. Ini potensi untuk 2024 seperti apa Pak berarti? Ya kalau soal perbedaan suara yang signifikan atau kekalahan yang signifikan suaranya, kalau saya tidak kaget di Ponorogo. Karena di Ponorogo ini selalu anti klimaks. Oke, ada mitos-mitos juga katanya. Selalu ada anti kemapanan dari masyarakatnya. Jadi belum pernah ada incumbent yang menang lagi. Oke. Ya, itu di Ponorogo. Dan incumbent yang tidak menang lagi itu suaranya selalu di bawah. Di bawah harapan banyak orang. Saya waktu 2015 menang itu melawan Pak Amin. Pak Amin itu suaranya cuma dapat 21%. Incumbent loh. Ya, incumbent. Saya masih lumayan kemarin 37-an. Ya, 37-an. Jadi tidak ada soal. Nah, itu kan yang lalu 2020. Ya. Kan pastinya dinamikanya juga masih naik turun juga nih. Turun. Dan tadi kan ditanya ke depan ini bagaimana? Ya. Setelah saya berjalan kira-kira 5 bulan, saya bertemu setiap hari hampir 2000-an masyarakat. Oke. Saya salaman sama mereka. Saya kok melihat ada secerca harapan, kan ya, bahwa kita akan menang telak. Di Pilkada Ponorogo besok ya. Masih sesering apa Pak ketemu sama masyarakat Pak? Tiap hari. Ya, tiap hari saya bertemu. Saya dari sini nanti langsung ke Sampung. Oke. Ya, langsung ke Sampung dan nanti saya dari sini akan apa namanya itu dari Sampung ke Sukorejo dan seterusnya lah ya. Dengan cara-cara apa pada akhirnya Pak Ipong ini ketemu masyarakat? Apakah memang door to door atau mungkin bikin satu forum terus mengumpulkan beberapa masyarakat untuk bisa ngobrol langsung atau macam-macam? Ya. Ada door to door, ada mengumpulkan di forum, ada juga ketemu di jalan, jangan ada ketemu di warung, nah, macam-macam lah. Ada ketemu di hajatan. Dan dari situ seoptimis apa pendapat masyarakat untuk bisa memenangkan Pak Ipong nantinya? Pendapat masyarakat ini? Ya itu tadi, apa namanya itu? Harapan itu tadi, secerca harapan itu tadi. Warungnya ganti katanya. Apa? Warungnya ganti. Warungnya ganti kan ya. Oke. Ya semakin seru pastinya obrolan kita dan kita juga penasaran sama wakilnya Pak Ipong juga yang nanti akan mendampingi di Pilkada Serentak 2024. Kita akan tanya-tanya tentang itu, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1 dan masih juga bersama dengan Bapak Ipong Muklisoni. Ya. Masih ingat kan Pak nama saya? Ingat dong. Siapa? Tori Bak. Tori Andromeda. Takutnya salah lagi nanti ya. Pak Ipong, Segoro Luhur Kusumodaru. Ini merupakan pasangannya panjenengan di kontestasi Pilkada Serentak 2024 kali ini.
27 tahun katanya usianya ya. Masih muda banget di bawah saya. Tapi sepertinya pengalaman-pengalamannya sudah dibaca baik oleh Pak Ipong gitu. Sampai pada akhirnya Pak Ipong mantep untuk bisa menggandeng Mas Luhur ini untuk bisa menjadi calon wakil bupati. Seperti apa sih Pak sosok dari Mas Luhur ini Pak? Segoro Luhur ini putranya Pak Pri, Ketua Gerindra. Saya kenal sama Segoro Luhur ini sejak dia masih kecil. Karena saya dengan keluarga Pak Pri ini sudah kenal 15 tahunan lah. Saya udah kenal lebih malahan. Sejak 2008 itu saya udah ketemu keluarganya Pak Pri ini. Ini anak muda yang cukup melampaui usianya. Melampaui usianya. Jadi anaknya itu menurut saya lebih dewasa dari usianya. Cukup humble. Cukup punya kedewasaan. Dan kemarin dia nyalek di Gerindra. Nyalek di Gerindra itu DPRD provinsi itu dapat suara kalau tidak salah 36 ribuan. 36 ribuan. Ini saya rasa seorang pemula yang nyalek yang suaranya signifikan dan padahal dia masih muda. Jadi ini sosok yang sangat baik. Dan saya kenal betul dengan Luhur ini. Satu tadi keluarganya saya kenal sudah lama, istrinya kebetulan tetangga saya di Samarinda. Tapi kalau kita berbicara tentang pengalaman nih Pak, kalau untuk politik khususnya ya, Mas Luhur ini kan juga masih cukup baru ya, apalagi backgroundnya kan sebenarnya pengusaha ya. Nah ini mungkin Pak Ipong melihat Mas Luhur ini punya potensi, tapi bagaimana dengan masyarakat yang mungkin masih ada beberapa suara-suara miring yang wah masih muda, masih belum ada pengalaman, masih belum tahu pemerintahan, politik dan lain-lain. Pendapatnya seperti apa Pak? Kalau kita mencari pemimpin itu harus selalu yang sudah punya pengalaman. Ya, apalagi anak muda kita kasih kesempatan. Karena kan pengalaman itu harus dijalani. Dan kita kan sulit mencari anak usia 30 yang udah pernah jadi kepala daerah. Nah, saya rasa justru kita ingin memberi kesempatan supaya punya pengalaman anak muda seperti Segoro Luhur ini. Nah, yang punya pengalaman cukup bupati ya, cukup bupati ya. Nanti akan bersama-sama kita gembleng untuk supaya dia berpengalaman dan lebih dewasa lagi dalam berpolitik. Tapi apakah ini merupakan strateginya Pak Ipong juga untuk bisa menggait suara anak-anak muda? Tentu ya. Tentu ya, karena segmen muda, milenial, Gen Z, milenial dan apa satu lagi generasi apa itu? Apa ya? Alpha kalau nggak salah ya. Yang pakai yang masih muda itu. Di Ponorogo itu hampir 40%. Ya, hampir 40% itu segmennya itu anak-anak muda. Lah mudah-mudahan anak-anak muda itu merasa terwakili dengan Segoro Luhur ini. Ya tentu ada lah, strategi itu ada. Tapi kita kan tidak sembarang anak muda. Kita kan mencari anak muda yang kira-kira muda, beda dan berbahaya. Kita muda dan berbahaya, itu lagunya SID. Karena anak-anak muda tuh kalau kita lihat akhir-akhir ini memang banyak yang sudah mulai bermunculan ya Pak Ipong ya. Apalagi kemarin kan sempat viral berita di beberapa media massa, anak-anak muda sudah mulai duduk di parlemen misalnya. Ini mungkin merupakan angin segar juga untuk anak-anak muda, bagaimana pada akhirnya para anak-anak muda ini sudah mulai melek politik, sudah tidak skeptis lagi dengan politik dan lain-lain. Nah ini ngomongin latar belakang juga nih Pak Ipong. Mas Luhur ini kan backgroundnya pengusaha nih. Bagaimana pada akhirnya mencocokkan sektor usaha dengan pengalamannya Mas Luhur dengan sektor pemerintahan politik yang nanti juga akan dijalani? Saya rasa kalau antara usaha dengan politik atau dengan jabatan nanti keterkaitannya tidak ada, kecuali dalam hal manajemennya. Sebagai seorang pengusaha kan dia pasti memiliki organisasi, perusahaan atau apa, dan di dalam organisasi kan pasti ada manajemen. Pengalaman manajerial itulah yang nanti barangkali bermanfaat di dalam ketika menjadi wakil bupati. Bukan usahanya itu sendiri. Wong Luhur itu usahanya empon-empon kok. Kan tidak terkait itu ya, tidak terkait. Terus menyangkut masalah muda tadi. Saya dulu menjadi anggota DPRD provinsi, usia saya masih 29. Kan ya beda tipis aja deh. Betul. Jadi saya rasa itu
bukan menjadi sebuah hambatan. Kalau orang mengatakan saya sekarang ini sematang sekarang ini ya karena pengalaman-pengalaman. Pengalaman, ya. Dan tentunya Pak Ipong pengen memberikan pengalaman itu ke Mas Luhur gitu ya. Pasti. Ya, pasti. ya. Yang namanya bupati wakil bupati itu harus menjadi dui tunggal. Betul. Dua tapi satu. Dua tapi satu. Gitu loh, kan. Kayak Soekarno, Hatta gitu ya. Dua tapi satu. Dua tapi satu. Oke. Kemudian untuk koalisi, nah ini juga menarik bahwa saat ini Panjenengan didukung oleh 3 partai politik koalisi, ada PAN, kemudian PBB, betul? Sama yang satunya Nasdem. Betul, Nasdem. Nah ini bagaimana pada akhirnya bisa memaksimalkan mesin politik yang nanti juga akan ada di kontestasi dan juga tidak sampai macet di tengah jalan. Jangan sampai koalisi ini kan pada akhirnya jadi nggak solid gitu di tengah jalan, Pak Ipong. Menyulitkan koalisi yang tidak gemuk 3 itu jauh lebih nyaman. Oke. Karena kita koordinasinya tidak banyak. Ya. Kalau dengan ketua aja dengan 3 orang ketua, apalagi salah satu ketuanya saya sendiri. Iya. Saya tinggal koordinasi dengan 2 yang lain. Iya. Nah, kalau soal tidak macet di tengah jalan, kan itu menyangkut amunisi, menyangkut logistik, dan menyangkut menjaga yang namanya semangat. Nah, itu yang susah, Pak. Menjaga yang namanya semangat. Ya, insya Allah ini kurang 2 bulan. Itu beres lah itu. Beres lah ya. Itu artinya sebenarnya Panjenengan menganggap terlalu banyak partai politik itu juga akan merepotkan dan ribet nggak sih Pak? Anda yang bilang itu. Ya ini pertanyaan, ini pertanyaan. Anda yang bilang itu, saya tidak bilang begitu. Saya hanya menjawab bahwa karena cuma 3 partai, itu saya rasa koordinasinya jauh lebih mudah. Kalau misalnya didukung banyak partai politik, ya bisa juga dikoordinasikan. Tapi kan tentu ngurusi orang lebih banyak. Tingkat kesulitannya juga meningkat juga kan, banyak juga. Iya. Semaksimal apa partai politik sejauh ini untuk bisa memenangkan pasangan Ipong dan juga Mas? Seluruh mesin struktur organisasinya dan sumber daya manusianya harus bergerak aktif di dalam proses pemenangan. Dan ini sudah berjalan. Misalnya yang sudah dilakukan? Ya kan kita misalnya pembentukan tim-tim di tingkat desa, di tingkat dusun, di tingkat RT. Mereka kan punya anggota-anggota DPR. Ya anggota DPR kan pasti punya kader pemenangan. Itu kita libatkan semua. Itu cara menghidupkan, cara menjalankan mesin partai dalam pemenangan pilkada ini. Dan pada akhirnya koordinasi sinergitas antar partai-partai juga sudah dilakukan dan sejauh ini juga cukup lancar ya Pak? Lancar, dan itu sebenarnya tidak sulit. Karena begini, sepanjang kawan-kawan itu dimanusiakan, difungsikan, dijalankan, diajak terus koordinasi, beres itu. Beres ya? Beres itu. Jadi sejauh ini tidak menemukan berbagai macam masalah. Insya Allah solid ya? Partai solid dan nanti akan tetap kompak untuk mendukung pemenangan dari Pak Ipong. Dan masih ada... Sebentar dulu, Tori. Apa? Di Ponorogo itu. Ya. Ini percaya atau tidak. Calon bupati yang didukung oleh partai yang lebih kecil, itu selalu yang menang. Contohnya, yang sudah terjadi. 2020 didukung 36 kursi. 8 apa 9 partai. Pak Giri cuma 9 kursi. Menang. Partainya berapa gitu. Menang dia. Sebelumnya 2015 saya didukung kira-kira 11 kursi. Saya menang, lawannya banyak, kursinya 45 kok ya. Ya kursinya 45 kan paling tidak lawannya, ya kalau 45 dikurangi 11 kan berapa itu? 36. Ya. Ya, apa 34. 34 bagi loro ya misalnya. Kan 17 kan lebih banyak. Saya yang menang. Iya. Nah ini juga nanti akan kita... 2010 Pak Amin menang, itu hanya dengan Golkar. Saya lupa, Golkar waktu itu 10 apa 11 kursi. Ini ada beberapa yang katanya mitos-mitos yang terjadi di Kabupaten Ponorogo setiap pemilihan kepala daerah. Ini nanti kita akan lanjutkan, kita akan tanyakan di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AI1.
Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Dan masih juga bersama dengan Pak Ipong Mukhlisoni. Pak Ipong, kalau kita berbicara tentang Kabupaten Ponorogo ini menarik ya. Jadi ada beberapa mitos-mitos katanya. Yang incumbent ini katanya tidak bisa menjabat lagi gitu katanya. Nah ini kan lawannya panjenengan ini kan incumbent ya, Pak Giri gitu. Seberapa optimis untuk menang? Apakah mitos itu juga akan terjadi atau akan pecah telur ternyata nggak terjadi lagi gitu? Dan akhirnya petahana bisa menang. Ini pendapatnya seperti apa, Pak? Kita kalau soal mitos itu boleh percaya, boleh tidak. Ya. Kita mengatakan tidak percaya, nyatanya memang itu yang terjadi. Ya, beberapa kali lah ya. Bukan beberapa kali. Selama pilkada langsung belum pernah ada yang bertahan. Oke. Ya, bukan beberapa kali. Jadi selama itu. Jadi boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau dari analisa ilmiahnya, beberapa kali survei dari berbagai lembaga, memang masyarakat Ponorogo ini swing voternya tinggi sekali. Oke. Jadi ketika kabupaten yang lain itu 6 bulan sebelum hari H itu swing voternya itu hanya 20%, 15%. Ponorogo itu sudah 40 sampai 45. Wow. Nah, dan itu dari pengalaman berbagai lembaga survei itu semakin menjelang pencoblosan itu makin meningkat. Swing votersnya? Swing voternya bisa sampai 70%, 80%. Bacanya bagaimana itu? Jadi kalau seseorang itu surveinya katakanlah 60 gitu. Itu kalau swing voternya itu 70%, maka 70% dari 60 itu bisa berubah. Ini Cukup unik ya masyarakat Kabupaten Ponorogo. Ini kalau analisa ilmiahnya. Ya. Untuk melakukan konfirmasi atas mitos tadi. Ya. Itu. Yang kedua, memang masyarakat Ponorogo itu sepertinya selalu ingin sesuatu yang baru. Oke. Ya. Mungkin barangkali bisa dikatakan bosenan gitu ya. Oh, oke. Ya, yang baru. Karena setiap kali pilkada, masyarakat Ponorogo selalu punya alasan mengapa harus tidak memilih incumbent. Oke. Mengapa harus tidak memilih incumbent itu selalu punya alasannya. Misalnya apa yang pernah Bapak dengar? Ya contoh. Tidak puas atas hasil kerjanya atau Ya apa? tentu alasan itu selalu tidak puas pada hasil kerjanya atau pada perilakunya. Oke. Ya pada perilakunya. Ini kita mulai saja lah yang saya ingat ya. Misalnya waktu zaman Pak Amin. Zaman Pak Amin itu orang semua mengakui betapa merakyatnya seorang Pak Amin. Ya. Semua undangan dari masyarakat dia datangin. Bahkan undangan kecil saja misalnya seperti tingkepan datang. Rajin sekali. Tapi pada akhirnya masyarakat juga menemukan alasan untuk tidak memilih Pak Amin. Katanya pembangunannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oke. Ya kan ya? Supaya tidak diharapkan. 11% pada waktu pilkada 2015 itu dapatnya. Saya. Orang banyak mengakui di zaman saya itu pembangunan bagus. Oke. Tapi rakyat menemukan alasan lagi. Pak Ipong ini wongnya arogan. Wongnya diundang jarang teko. Oke. Ya wongnya apa namanya itu fokus di kantor, jarang turun ke lapangan. Bagaimana pada akhirnya Pak Ipong menjawab statement masyarakat itu? Ya kan tidak punya kesempatan jawaban itu. Karena kan itu penilaian yang kita tahu setelah pemilihan selesai. Ini kan sudah tahu nih. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Apa yang bisa dijawab dari tuduhan-tuduhan ini? Oh, saya selama 5 tahun kemarin menjadi bupati, karena begitu banyaknya persoalan-persoalan pemerintahan, pembangunan, birokrasi, dan lain sebagainya. Memang harus saya akui, saya fokus di dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Oke. Dan karena saya fokus pada pekerjaan-pekerjaan itu, maka saya jarang ke lapangan. Ya, jarang ke lapangan. Dan karenanya juga saya jarang bisa menghadiri undangan-undangan masyarakat. Apalagi pada waktu itu tahun 2020 itu kan sudah masuk COVID, sehingga saya lebih terbatasi lagi untuk bergerak dalam menemui masyarakat. Betul. Nah,
Sesungguhnya Pak Ipong itu ya insya Allah enggak lah. Saya 2015 pada waktu saya mau menjadi bupati, saya juga turun ke bawah. Tapi memang keadaan dan situasi yang harus memaksa saya seolah-olah saya itu sombong itu. Tapi insya Allah saya bukan tipe yang itu. Wong saya ini orang dari rakyat kok. Saya ini bukan orang kaya, saya juga dari masyarakat biasa, orang yang dulu juga tidak punya apa-apa gitu kan ya. Ya sekarang adalah sedikit kemampuan kan. Kemampuan. Itu saya rasa itu pada waktu itu. Jadi masyarakat selalu punya alasan. Nah, misalnya di besok ini saya rasa juga masyarakat punya alasan. Kalau misalnya masyarakat Kabupaten Ponorogo tadi yang seperti dibilang Pak Ipong ini bosenan gitu ya. Itu artinya kalau misalnya ini kan ceritanya 2 mantan bupati tarung lagi nih. Ini kan pernah mengalami semua nih. Ini berarti kan bukan bosen tapi kalau misalnya memilih panjenengan itu artinya ada rasa kangen mungkin. Begini, sekarang ini tantangan bagi masyarakat Ponorogo. Karena ini untuk pertama kalinya mereka dihadapkan pada sosok pilihan. Betul. Yang pernah sama-sama jadi bupati. Sudah biar masyarakat yang membandingkan. Zamane Pak Ipong piye, zamane Pak Giri piye. Sudah, kita nggak perlu mengarah-arahkan, tapi kita menggaiden saja. Oh, kita mengingatkan. Di zamanku ini kalau ya ada program misalnya 300 juta per desa per tahun untuk dandani jalan-jalan desa. Saya tertarik dengan foto ini, Pak Ipong. Ini panjenengan sama Pak Giri juga sebegitu mesranya sebenarnya ya. Ini sebenarnya panjenengan sama Pak Giri juga fine-fine aja kan? Adem-adem aja kan? Oh iya dong. Oh iya ya. Kontestasi ini kan kontestasi untuk kemaslahatan masyarakat. Ini kemarin ngapain? Nyanyi bareng ya? Nyanyi bareng. Apa yang dinyanyikan? Ini kan bukan kontestasi pribadi rebutan pacar misalnya. Ini kan kontestasi. Jadi tidak boleh ada perasaan pribadi-pribadi dibawa di dalam emosional proses kontestasi ini. Maka ketika kita diberi kesempatan nyanyi bareng, ya kudu serius. Ya, ini nyanyi lagu kemesraan. Kemesraan. Jadi tidak ada penolakan untuk bisa sekedar nyanyi bareng itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena tentunya kemesraan itu memang janganlah cepat berlalu. Intinya gini Mas, intinya masyarakat Ponorogo besok ini tersajikan 2 orang calon yang sama-sama bisa dinilai, bisa dioleh-olehi. Ini zamannya Ipong piye, zamannya Pak Giri piye, kan gitu. Ya kan? Nah, tugas saya dan tim itu mengingatkan masyarakat, bukan menjelek-jelekan Pak Giri, nggak boleh. Ya mengingatkan masyarakat, ingat ya. Zaman saya dulu bupati ada program 300 juta. Kanggo dandani dalan-dalan desa. Ingat ya waktu saya bupati dulu guru-guru ngaji sak Ponorogo kita kasih insentif. Ingat ya dulu kader-kader posyandu di seluruh Ponorogo kita kasih insentif operasional. Itu artinya kalau misalnya menjabat itu akan dilanjutkan lagi? Dilanjutkan lagi dong. Ingat ya dulu ada penghargaan kepada Marbot dan Kiai Kampung. Dengan apa? Dengan kita umrohkan. Ada penghargaan kepada Hafidzah berprestasi untuk kita umrohkan. Loh, saya selama bupati sudah mengumrohkan 600-an. Hampir 600-an Marbot masjid dan Hafidzah. Kan ini luar biasa. Nah, nanti itu akan kita tingkatkan lagi. Pada zaman saya bupati, ingat dulu ada pembagian pupuk gratis. Ya, ingat ya. Pupuk itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika pupuk subsidi langka dan pemerintah tidak bisa mencari jalan keluar atas kelangkaan itu, maka pupuk gratis salah satu jawabannya. Siap. Terakhir, Pak Ipong, harapan ke depan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 seperti apa? Dan tentunya harapan untuk Kabupaten Ponorogo nantinya seperti apa? Sekaligus mungkin closing statement akan ditutup dengan pernyataan yang seperti apa? Monggo, seorang Ipong Muklisoni, silakan. Baik, terima kasih. Harapan saya pada Pilkada Ponorogo 2024 ini, pilkada yang saya ikuti dengan Pak Giri, dan ini partai ulangan 2020, maka mari kita berkontestasi secara sehat, kita adu gagasan, adu program, adu ide, bukan adu
elek-elekan pribadi. Yang kedua, kepada masyarakat Ponorogo sudah diberikan pilihan yang sangat lengkap ini. Sama-sama pernah berpengalaman menjadi bupati. Silahkan masyarakat Ponorogo mulai-mulai untuk melihat zamannya Pak Ipong kayak programnya apa, yang baik zamannya Pak Giri apa. Monggo, itu bebas, pilihan adalah hak masing-masing pribadi dan individu. Pokoknya jangan lupa hadir di TPS, sukseskan. Bapak Dr. Andes Haji Ipong Muklisoni, terima kasih banyak sudah mampir ke Jawapos TV untuk bisa memberikan banyak sekali insight-insight yang positif juga ke masyarakat, memperkenalkan lebih dekat siapa sosok Ipong Muklisoni sebenarnya, dan tentunya apapun yang nanti akan ditargetkan di Pilkada Serentak 2024 semoga juga bisa tercapai apapun itu, dan semuanya demi kemaslahatan, kebermanfaatannya untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo. Itu yang paling penting. Siapapun yang menang adalah rakyat Ponorogo. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ipong sudah rawuh ke studio kita, dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawapos TV yang sudah menyaksikan obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AS1 untuk hari ini bersama dengan Bapak Ipong Muklisoni, calon Bupati Ponorogo yang nanti akan bertarung melawan Kang Giri. Ini pertarungan yang sangat-sangat menarik. Dua sosok mantan Bupati Ponorogo akan bertarung di kontestasi Pilkada Serentak 2024 untuk Kabupaten Ponorogo. Dan pastikan terus untuk menyaksikan obrol-obrol, masih banyak sekali narasumber yang akan kita hadirkan setiap hari hanya di Jawapos TV. Dan akhirnya saya Torantur Media pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.